على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan dengan nikmat itu pula, sampai dengan detik yang berbahagia ini, kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmat itu pula lah kita juga masih mampu untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekianya sebagai hamba Allah, hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai hamba Allah, hamba yang bersyukur kepadanya, hamba yang beriman kepadanya, hamba yang benar-benar bertakwa kepadanya, marilah sama-sama kita terus mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Karena salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat beriringkan salam kita haturkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia, yang telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam sebenarnya, bagaimana cara kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Nabi yang sangat mencintai hambanya, umatnya sangat dicintai. Kita termasuk di antara umat yang paling dicintai oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya yang mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk manifestasi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan mengamalkan sunnah yang paling kecil pun ada hikmahnya. Di dalam sunnah tersebut juga ada kejayaan, ada keutamaan yang mampu kita hasilkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak mengetahui apa di antara hikmah ataupun rahasia ketika kita menjalankan setiap sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut bisa memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru kami, tengku-tengku dan abu-abu yang insya-Allah mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadir orang-orang tua kami. Dulunya ketika saya masih kecil-kecil, saya masih berada di saf paling belakang. Di sini ada Ustaz Zubair Raden Al-Mukarram.
Ada Ustaz. Ustaz Wardiansyah. Ada Pak Mukim juga di sini hadir. Mereka adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid yang mungkin tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Saya mengenal mereka ketika saya masih kecil dan berada di saf paling belakang. Dulunya saya mendengarkan setiap lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ketika mereka menjadi seorang imam. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua di sini kembali bersilaturahmi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kemuliaan bagi kami sendiri bisa hadir di sini. Bisa bersilaturahmi dengan warga ataupun masyarakat kemukiman Jami' Lungbata yang ada di sini. Mungkin ada sebahagian daripada hadirin dan hadirat yang hadir merupakan juga jamaah daripada luar. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah hadirnya kita di sini semata-mata karena kita mau bersilaturahmi. Bersilaturahmi dengan kaum muslimin yang ada di Masjid Lungbata ini. Yang kami muliakan juga Imam Cik Masjid Jami' Kemukiman Lungbata Al-Mukarram Ustaz Ahmad Rizal. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang terus memotivasi kami dan beliau juga yang telah mengajarkan kami ketika kami berangkat ke Kairo. Termasuk beliau yang mengantarkan kami ke Kairo. Kami tidak kenal beliau, tapi karena ada hubungan emosional seorang muslim, beliau menghubungi orang tua saya almarhum Dr. Handes Jamaluddin Hussein, menghubungi beliau mengatakan bahwasanya insyaallah beliau siap membantu untuk keberangkatan saya ke Mesir hari itu. Alhamdulillah, berkat upaya jasa-jasa beliau saya berangkat ke Mesir. Dan termasuk di antara orang yang paling dekat dengan Ustaz Ahmad Rizal. Dan hari ini beliau menjadi imumci di sini. Kami sering bercerita tentang Masjid Lungbata. Kebetulan saya juga tinggalnya di Batoh. Cuman hari ini tidak lagi di Batoh. Ustaz. Hari ini saya tidak lagi ber-KTP Batoh. Nya jamu cik di Batoh. Dari tahun 96 tanya cik di Batoh. Artinya tak kira kalau lebih 20 tahun tanya menjadi urang Banda Aceh khususnya mungkin jadi Batoh mungkin hanya 20 tahun. Jadi kita berganyo lonjak kena kan jak ceramah tapi silaturahmi dengan gure-gure long yang ada di sini Bandung. Karena long yakin bahwasanya uronyo yang hadir di bab subuh yang berbahagianya adalah kan urang-urang biasa. Melainkan urungnya adalah urung-urung yang alim, urung-urung yang paham dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu menjalankan perintah Allah. Salat subuh perintah Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang seagama, yang seakidah, yang tauhidnya sama, namun mereka belum mampu melaksanakan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum mampu, belum muncul ketakwaannya, belum hadir ketakwaannya dalam dirinya, belum muncul kebesaran Allah di dalam hatinya. Inilah kenapa hari ini kita sulit menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak muncul kebesaran Allah di dalam hatinya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwasanya hadir kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kami bermaksud untuk bersilaturahmi. Bedanya silaturahmi yang dibangun pada subuh yang berbahagia ini ada nuansa keislamannya, ada hikmah-hikmahnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya
Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini saya juga berterima kasih pada koordinator GPS Gerakan Pemuda Subuh, Ustadz Akmal Iman. Beliau berkali-kali menghubungi saya untuk bisa bergabung dalam GPS ini. Lagi-lagi ada halangan-halangan yang tidak bisa saya penuhi hari itu. Dan hari Kamis kemarin kalau saya tidak salah, beliau kembali menghubungi kami untuk menjadi penceramah sebenarnya. Mana? Karena yang nak di sini adalah guru-guru kamu memandung. Ya. Untuk hadir di sini. Ya. Untuk bersilaturahmi dengan warga kemukiman Lungbata. Nah, beliau meminta saya di sini untuk hadir, untuk saling mengingatkan. Karena sebagai seorang Muslim, wajib mengingatkan Muslim yang lainnya. Yang mudah-mudahan kehadiran kami di sini, terutama Gerakan Pemuda Subuh yang dikomandoi oleh Ustadz Akmal Iman, yang saya lihat, saya belum begitu mengenal GPS ini, tapi saya melihat personil-personil yang ada dalam GPS ini luar biasa. Benar-benar pemuda, benar-benar remaja yang memiliki semangat yang luar biasa. Ada Ustadz Irham Shah Al-Hafiz. Beliau hafiz 30 juz. Bahkan Pak Imam tadi, imam muda kita tadi, luar biasa lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Semangat subuhnya luar biasa, Mas. Semangat auranya menjadi imam juga masih luar biasa. Suara yang merdunya juga Masya Allah. Dan semua ini adalah pemuda. Pemuda-pemuda yang siap menjalankan visi dan misi yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hari ini visi ini diambil oleh GPS, Gerakan Pemuda Subuh. Anak-anak muda menurut visinya. Meskipun kadang-kadang yang diundang bukan anak muda. Termasuk dalam ronyom yang kita hitung persentase kehadiran bukan anak muda. Banyak guru-guru kita, orang-orang tua kita semuanya. Bahkan mungkin ada sebagian di antara mereka merupakan kakek daripada kita. Mungkin tugas Ustaz Akmalnya ke depannya anak muda kita rangkul, siap sama-sama nanti kita bantu. Jadi silaturahmi ini penting. Beliau juga termasuk hari ini mengajak Ustaz Tarmizi ya hadir bersama kita, insyaallah. Seorang pakar budayawan Aceh, penjaga manuskrip Al-Quran. Kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Quran pada tempo dulu, mungkin boleh bersilaturahmi ke rumah beliau. Beliau seorang penjaga Al-Quran manuskrip tersebut. Hari ini masih utuh. Nyata-mita cukup lewatnya. Orang-orang yang peduli dengan sejarah. Maka kita bersyukur hari ini ada Cik Midi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator, bahwasanya beliau akrab disapa dengan Cik. Kami dah pak Tuhan, kadang dah Cik lebih akrab, lebih do, lebih mangat pada marit. Mak ngopi lebih mudah. Akan keakraban. Beliau juga enggak mau menua-nuakan diri. Beliau paham nyo masa haji anak muda. Maka anak mudanya harus terangkul baik dapat tuharo, karena dia dapat tuharo belum murun. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan sedikit hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kalau hadis ini banyak versinya. Banyak redaksinya yang berbeda.
Ini salah satu hadis yang kami kutip daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, ayyul a'malu habbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah. Amalan yang pertama sekali dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, iman kepadanya. Yang kedua, silaturrahim. Thumma madza? Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim. Yang kedua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturrahim. Yang hari ini kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Summa madza? Kemudian kembali ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa lagi ya Rasulullah? Ditanya kepada Rasulullah SAW, apa amalan yang lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tiga amalan yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, silaturahim, dan amar ma'ruf nahi dan munkar. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, dibalik. Kalau ada yang dicintai oleh Allah, maka ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik. Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qati'atur rahim. Mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Yang ketiga, tarkul amru bil ma'ruf. Tarku amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka yang meninggalkan kerja, usaha amar ma'ruf nahi dan munkar. Ini adalah amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat satu bagian saja daripada hadis ini. Momentum kita masih berada di bulan haji. Mungkin ada di antara kita yang belum saling bermaaf-maafan, mungkin belum ketemu, belum bersilaturahim. Maka momentum ini kita kaji ulang sedikit. Bagaimana keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersilaturahmi, orang-orang yang menjaga silaturahim ini. Kalau kita melihat bahwasannya silaturahim ini tidak hanya terjadi di rumah-rumah saja, tidak hanya terjadi di tempat-tempat seperti ini ataupun di masjid, di warung kopi pun bisa kita bangun silaturahim tersebut. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah silaturahim ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semuanya agar benar-benar menjaga silaturahim ini. Dan Allah perintahkan ini. Bisa kita temukan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Allah menyebutkan bahwasanya meminta kepada kita untuk menjaga silaturahim ini. Jangan kita putuskan silaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, apalagi dengan orang tua kita. Kehadiran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masuk ke Madinah, amalan yang pertama sekali dibangun
adalah silaturahimnya. Beliau membangun pondasi pertama sekali bagaimana bisa mengajak saudara-saudaranya dekat dengannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak kaum muslimin pada saat itu untuk bersilaturahim. Nah, ini bisa kita temukan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah menyebutkan afsu as-salam. Tebarkanlah salam. Masalamnya menyahana lawan bicara mungkin. Tanya dadang tiro, assalamualaikum. Tatul. Ana tatul. Tapi ketika tanya orang merempak dengan urang, merempak dengan gure-gure gedanya, ulama-ulama gedanya, abu-abu gedanya, rakan-rakan gedanya, yang kita ucapkan pertama sekali lah assalamualaikum, menebarkan salam antara sesama kita. Karena dalam salam ada kebaikan-kebaikan yang insyaallah kebaikan ini akan mengalir kepada kita semuanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atimut ta'am, dan juga memberikan makanan-makanan. Siapa di antara saudara kita yang mungkin mengalami kendala-kendala ekonomi, apalagi di masa pandemi saat ini? Padumrona saudara gedanya yang mereka mengalami kesulitan. Nyo kadang-kadang tanyo hendak peduli. Bahkan urang-urang yang na jabatan urangnya kadang-kadang hana kalian teruyu. Ramai tat urang-urang gedanya yang kadang-kadang di tengah pandemi yang laginya rupa mereka mengalami kesulitan, finansialnya kurang, yang sehari-harinya kadang buci tabo. Tapi dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat kadang-kadang sedikit merugikan mereka. Cuman bagi urang-urang yang rugonyo, yakinlah bahwasannya rezekinya daripada Allah. Baik tidak telah 30% pemerintah gedanya. Pemerintah berusaha. Ya, pemerintah berusaha sebaik-baiknya. Maka kadang-kadang kebijakan yang hanya cocok dengan tanyakan biasa. Hadirin dimuliakan Allah SWT, tanya yang penting yakin bahwa Allah. Nah, perlu mudah rezeki, salah satu silaturahim. Yang mau dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah silaturahim ini. Temui teman-temannya. Cuman harus yakini bahwasanya rezekinya tidak hanya sebatas kepada harta. Karena Imam Tawalli Sya'rawi beliau menyampaikan bahwasanya derajat rezeki itu berbeda-beda. Yang paling rendah tersebut harta. Rezeki yang paling rendah tingkatannya adalah harta memang. Tapi ketika dikatakan rendah, maka ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih mulia, ada yang lebih sempurna lagi. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyempitkan sudut pikir kita. Bahwasanya kita hanya berfikir bahwasanya rezeki itu apa yang ana gejuk peng oleh Allah Subhanahu wa taala. Gejuk rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah, tapi dia takut. Anjing mudah-mudah video bak dekai. Padumro urang yang na kaya raya. Peng cukup le. Motor cipet yang lain akan apa? Rumah cipet yang cip. Mereka punya harta, tapi ketika Allah mengambil kesehatan daripada mereka, entah pun haji bergali. Duduk di rumah. Yang duduk, yang daih. Maka Imam Tawalli juga Sya'rawi mengatakan bahwasanya setelah adna yang a'la, rezeki yang paling tinggi tingkatannya adalah itu kesehatan al-afiyah. Uronyo tanya gejo oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dengan kesehatan yang gejonya jut tajak temayang, jut tajak beribadah, jut silaturahim. Yang tabah penikmatan, yang kadang-kadang tanya dua, kahana apa yang uronyo.
Tanya dah merempak dengan urung-urungnya sama rezeki. Kadang kita cerdak, loan hana apa? Kita sakit. Maurunyo nak kesehatan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bisa curhat sama saudara-saudara kita. Kadang bantu. Cuma tempat curhat yang paling dekat adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik Facebook. Tanya kadang-kadang salah kaprah. Nah, masalah Facebook segala-galanya. Pegah abang Facebook tipu dia menurun. Tapi yang lagi nyawa cara aja dah pegah abang Facebook. Dah viralkan. Tujuannya apa? Kita mengajak. Mungkin kita enggak mampu mengundang di media cetak mesti buat Serambi Indonesia karena iklan berbayar. Ada mampu. Tak viralkan sama-sama agar apa? Kadang rakan-rakan gedanyo ban kekalian di sini na gerakan. Kadang bak gerakannya untuk nak gedume ngen baru. Oh hana gedume ngen baru minimal gedume jak temayang bak masjidnyo. Barokah cik hantam dia bak masjidnyo. Cuma gara-gara nak gerakan-gerakan yang lainnya, maka urang makin semangat. Nyo je tak viralkan bak Facebook, je tak viralkan bak media sosial. Tujuannya adalah mengundang kaum muslimin dan kaum muslimat agar hadir ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Undangan hadir ke masjid. Sebenarnya tujuan daripada gerakannya menyekam kalian kan tak dengan ceramah mentah. Mengundang kita hadir ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Yang tujuan. Geundang dan nyawa kena kan tak dengar ceramah sebenarnya. Geundang dan nyawa yang telefon adalah solat berjamaah 5 waktu. Subuh berjamaah, maka di dalam undangan disampaikan pukul 5 pada azan pukul 5.12. Subuh ceramahnya bonus. Baik tabu tak tajak kena hana tapuna. Itu nanlah kira-kira. Kehadiran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab-kitab Allah. Mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihim sakinah. Maka Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. So yang hantim tenang. Semua kita menginginkan ketenangan. Semua kita menginginkan kedamaian, sakinah. Kalian saudara ketanya di luar Jawa, Pulau Jawa. Urangnya hana tenang deh, peng kuala. Hana tenang deh membaca pi semayang hajud. Tanya di Aceh alhamdulillah mungkin karena Acehnya hana pahlawan. Corona. Belanda ipok. Yang Belanda kejajahannya lebih kurang 150 tahun. Lebih kurang. Punya salah tolong dikoreksi. Hana ini pun membudi. Memangnya kadang-kadang kan tak pegah corona nya hana. Nah. Pak yang hanya kita yang mengetahuinya. Ya. Di luar Pulau Aceh, di Pulau Jawa, mereka tidak ada lagi ketenangan hidup. Peng kita mau tip-tip bulan na ida peng. Pajuh je. BJP je. Tapi hana tenang dia. Kepa? Tanya dia Aceh halap apa yang terbaik hana, tapi tenang dia. Gemhor saja je. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang perlu kepada ketenangan. Tahu rumah baik mepok dengan urina. Terutama bagi yang berkeluarga, yang golong keluarga belajar lagi. Jadi ketika kita pulang ke rumah, ketemu sama istri, damai, senang, walaupun hana apa? Pici dawa rumah, assalamualaikum, gerbang, gerhom piring. Hanya dia dawa rumah. Bisa-bisa bawa rumah baru. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita perlu ketenangan. Maka hadirin kita hadir ke sini adalah tujuan yang pertama sekali untuk menunaikan perintah Allah salat subuh. Yang mana wajib? Subuh pun yang paling wajib.
Bahkan karena lehnya ketika tanya duduk buat masjid, yatluna kitab Allah, tanya pelajari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dah baca Al-Quran beserta dengan maknanya, tak pelajari kandungan-kandungan daripada ayat-ayatnya, maka Allah akan gebetran ada orangnya as-sakinah. Malaikat akan mengelilingi mereka. Hafathul malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Maka ini salah satu tujuan kenapa dibuat subuh. Tujuannya yang pertama adalah agar kita bisa memenuhi panggilan Allah. Nyo cuman pemanis. Tambahan. Ibarat tajib kopi, na taka. Atau na susu, jitlah ke sanggar. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membangun silaturahim ketika pertama sekali beliau masuk ke Madinah. Tujuannya apa? Merangkul semuanya agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau menceritakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau merasa gugup, takut dengan kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang Rasulullah ke rumah menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya hari ini terjadi seperti ini. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Wallahi la yukhzika abada." Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu wahai Muhammad. Allah tidak akan menelantarkanmu wahai Muhammad. Berbahagialah. Khadijah radhiyallahu anha, cikalan na urangina gedukung dikatanya susah. Tenang. Tenang ke Khadijah radhiyallahu anha. Tenang bahwasanya Allah akan memuliakanmu di kejadian ini wahai Muhammad. Ya, kan pasti akan menyanyiakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah innaka la tasilur rahim. Rasulullah setiap waktunya, bahkan sebelum beliau menjadi seorang Rasul, beliau terus mengkampanyekan bersilaturahim dengan masyarakat sekitarnya. Karena menyatanya orang datang merempok dengan orang, keriban tak pakai orang, butuh dengan Allah. Tanya orangnya tajak. Salah satu amalan yang dipraktekkan oleh jamaah tabligh silaturahim. Gejak urmo. Tabah. Assalamualaikum. Kamu orangnya nak mesti urun-run. Urun-runnya nak wate silahkan bergabung. Sajan kamu dah perame masjidnya sama-sama. Mungkin nak urun-run tambah dalam urang. Silaturahim. Tapi cik gejak tu anakku menalam bengeh-bengeh kahana menang cik para celek gedanya yan musiman silaturahim mak tanya udah nah silaturahim musiman. Biasanya punya para celek yang katuh-tuh masa kampanye, katuh-tuh masa pemilihan jali silaturahim kampung je urun tak ada turi dah. Tapi gejak cik gejak kampung belah deh, orang bertiro hana geduli. Belah deh gejak bertiro hana geduli. Tapi karena silaturahim tadi gejak. Dari hana menduri je ke menduri lebuk pun. Hasil daripada silaturahim tersebut kagak anggota DPR. Kadang-kadang tajak anggota DPR hana perlengan modal. Tep tajak merempok dengan orang mentang. Uronyo, tonyo, lung. Yang pada skip itu. Jadi nak urung-urung yang lainnya hana perlu ke pengen. Karena dengan silaturahim tersebutlah kita bisa dikenal oleh orang. Karena salah satu hikmah dari silaturahim ini adalah mengekatkan hubungan antara satu dengan yang lain selain lihat di antara kelebihan-kelebihan yang lain. Ini yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa setelah mengikuti perintahnya wa'budullah wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana.
Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, untuk tidak mengingkari Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua disampaikan oleh Allah adalah silaturahim. Siapa? Dengan orang tua kita. Urung cik katanya, orang tua yang melahirkan kita, yang mengandung selama 9 bulan. Ini tanya orang agam, hana orang rasa akibat ti kurang bulan ti kehuronya. Maka tak kita ada urung cik katanya, mesti hana tanya tak tahu. Nyo pelajaran bagi tanya yang muda-muda, yang mandang urung cik. Tak tahu urung cik katanya. Bek dah pudu urung cik katanya bak panti jompo. Minta kalian buat video-video yang beredar, wallahu alam lokasinya di mana. Berapa banyak orang tua yang ditempatkan di panti jompo. Ada anak yang rela meninggalkan orang tuanya dok gara-gara urina. Akan mereka enggak paham. Sekiranya mereka paham bahwasannya surganya nabak lapak runcik urina katanya, mak-mak katanya, al-jannah itu yang kita ketahui bersama. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan orang tua kita. Mungkin mereka enggak paham bahwasanya kemuliaan menjaga silaturahim dengan orang tua kita sampai mereka meninggal. Ya. Ketika urun cik dan yang meninggal, maka tanya lanjutkan kembali silaturahim dengan rakan-rakan goknya. Tamita, sahabat-sahabat orang tua kita bangun kembali silaturahim dengan mereka. Tujuannya apa? Nyolong anak si fulan. Kadang menyana utang, na sangkut paut urun cilung yang gohlom selesai dengan urun rana. Maka long insya-Allah siap supaya pakai baik menggatung-gatung urun cik tanyo di alam akhirat kelak. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah silaturahim ini ya perlu kita jaga. Ini momentum bagi kita hari ini masih berada di bulan haji. Nampak tak? Tak berempat juga orang talakemah menyena yang salah-salah. Menyena yang kurung-kurung juga talakemah mak urungnya. Kehadiran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tajak hotel 5 menit tu sebagai penutup daripada tausiah ni ba urunyo. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikannya bermanfaat bagi kamu sendiri dan juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urun-urun kehadir di sini semata-mata karena Allah. Karena kalau semata-mata karena penceramah kan semata-mata karena Allah, bukan karena penceramah. Penceramah dia tak penceramah yang lebih hayilo, yang lebih gedlom dalam menyampaikan tausiahnya. Tapi karena tanya hadir urunyo semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka urunyo tanya mantan tak iktikaf bak masjidnya. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus menjaga apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena orang-orang yang memutuskan tali silaturahim ini, maka Allah mengatakan, maka di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, la yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ketika ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, jangan kita balas. Jangan kita balas mereka dengan juga ayo mengandi. Tapi terus bermuamalah dengan mereka meskipun mereka berusaha menjelekkan kita, meskipun mereka berusaha menzalimi kita, meskipun mereka berusaha ingin mengakhiri hidup kita, tetap yang namanya silaturahim, muamalah, interaksi yang baik harus kita pelihara selama-lamanya. Meskipun urunya hana senang gitu. Karena yang salah satu cara adanya tanpa selamat. Kita menyelamatkan saudara kita. Lucu urungnya. Kata poh mentai tanya. Kata dia ikim. Yang empat tu mai urung yang lagi. Hana dia enggak sadar bahawa hari ini kita mencoba menyelamatkan dia. Oh berarti tanya ketika dia urung baik-baik. Baik tak pandai.
Tapi kita terus bermuamalah dengan yang baik dengan dia. Kehadiran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga silaturahim ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz moderator kita bahwa setelah acara ini yang masih memiliki keluangan waktu diundang kembali untuk ngopi perkara iman. Apakah nak ngopi betul-betulan wallahu alam bisawab. Dan untuk kalian kemudian. Intinya silaturahim harus dibangun meskipun hanya dengan segelas cangkir kopi. Maka dalam silaturahim itu supaya tidak menimbulkan dosa, tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga silaturahim tersebut. Bewo dari tino gebegah hali tengku silaturahim jaga. Lebut tanyo dan silaturahim dengan orang yang anda pantas. Ngorina kok kadang bukan mahram kita kadang, atau kita melewati koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Becik. Maka kita jaga silaturahim ini dalam bingkai syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, merahmati kita semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini, dan juga terima kasih kepada GPS beserta dengan jajarannya, jadi ketua, penasehat, dan seluruh tim yang berhadir. Terima kasih juga kepada tim video yang telah berusaha memviralkan acara seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka agar terus melakukan ekspansi dakwah ini sampai dengan seluruh Aceh. Amin ya rabbal alamin. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah merupakan daripada kekurangan kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.